Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Teguh Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kritik Marxisme. Dasar dari Badan Analisis Kritik Sastra Marxisme adalah bahwasanya karya sastra tidak lain merupakan produk sejarah yang bisa dianalisis dengan melihat sebuah kondisi sosial dan material, yang dimana itu karya sastra tersebut dapat diproduksi. Nah, secara substansial, prinsip ini berkaitan erat dengan pemikiran-pemikiran Marx yang tertuang dalam mode produksi kehidupan material, menunjukkan proses kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan intelektualnya. Dan menurut konsep ini, sastra itu memiliki sebuah hubungan dialektik dengan konteks sosialnya sebagai media untuk menyampaikan suatu protes. Sehingga banyak pula pemikiran-pemikiran Marx yang menunjukkan bahwasanya karya sastra adalah sebuah ajang untuk melakukan sebuah pemberontakan atau media untuk melakukan sebuah pemberontakan. Di samping itu, bagi kritikus Marxis, ideologi, bentuk dan isi, representasi dan realitas, teks dan konteks ini tidak bisa dipisahkan. Dan dalam kata lain, situasi penulis ini dapat menentukan sebuah karakter yang akan dituliskannya, atau sebuah aspek-aspek kehidupan sosial atau politik yang ditunjukkan dalam sebuah karya yang dibuat oleh si penulis tersebut. Suatu pemahaman Marxisme ini sudah berkembang di Indonesia. Kritik teori Marxisme ini berawal dari 3 teks besar dan terkenal. 2 di antaranya terdapat dalam surat-surat pujian dari Engels, dan ketiga terdapat dalam esai pendek yang ditulis oleh Lenin. Di dalam tulisan Engelston itu dijelaskan bahwasanya Marx ini sesungguhnya itu terpengaruh oleh dialektika filsafat Hegel dalam memandang sebuah seni. Dan menurut Engelston itu kemurnian pemikiran Marx tidak terdapat dalam pendekatan sastra, namun itu terletak pada sebuah pemahaman dan revolusioner terhadap sejarah itu sendiri. Dan di dalam sebuah laporannya, pemikiran Marx ini menjelaskan tentang base atau dasar dan superstruktur. Superstruktural ini adalah sebuah ideologi dan politik yang bertumbuh pada dasar hubungan-hubungan sosio dan ekonomi. Dan Marx itu menjelaskan bahwasanya kebudayaan bukanlah suatu kenyataan bebas, melainkan kebudayaan itu tidak dipisahkan dari kondisi-kondisi kesejarahannya. Di dalam kesejarahan itu manusia diciptakan hidup kebendaannya. Hubungan-hubungan antara penguasa, penindas, atau eksploitasi yang menguasai tatanan sosial dan ekonomi dari suatu fase sejarah manusia akan ikut menentukan seluruh kehidupan kebudayaan masyarakat. Dan juga di sebuah ideologi Jerman, Marx dan Engels ini berbicara pula mengenai moralitas, agama, dan filsafat itu sebagai momok-momok yang dibentuk dalam otak manusia yang merupakan refleks dan gema dari proses kehidupan yang nyata. Jadi, di dalam ideologi Jerman ini, Marx dan Engels itu berbicara mengenai sebuah moral dan agama, bahkan itu filsafat sebagai bentuk atau pemikiran yang ada di otaknya manusia. Gagasan Marx ini bukan merupakan hal yang penting
dalam pengembangan sosiologi sastra. Tulisan-tulisan Engels lah yang banyak memanfaatkan bagi pengembangan pendekatan itu. Ada dua pokok penting dalam pemikiran Engels. Yang pertama, yakni mengenai tentang sastra. Deteksi politik penulis haruslah itu disajikan secara tersirat saja. Semakin tersembunyi pandangan si penulis, maka semakin bermutulah karya sastra tersebut. Dan ideologi politik bukanlah merupakan masalah utama yang dibagikan oleh si seniman. Dan oleh karenanya, karya sastra akan menjadi lebih baik apabila dia berhasil membuat sebuah ideologi itu tetap tersembunyi. Pokok keduanya, gagasan pikiran dari Engels itu lebih bersifat dogmatis. Nah, ia ini menjelaskan bahwasannya setiap novelis yang berusaha mencapai realisme harus mampu menciptakan tokoh-tokoh yang representatif dalam sebuah karya-karya yang dibuatnya. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya pengertian realisme yang meliputi reproduksi tokoh-tokoh yang merupakan tipe dalam suatu peristiwa khas dalam karyanya tersebut. Bapak realisme sosial di Uni Soviet itu sendiri yang bernama Maxim Gorky yang sangat berhasil menggambarkan realisme dalam karyanya yang berjudul Ibu dan Anak yang dianggap sukses menerapkan ajaran realisme sosial di USSR. Namun, sebagian kritikus Marxisme itu yang besar adalah Georg Lukács, seorang Hongaria. Karya-karya Lukács terutama menyoroti sebuah masalah-masalah realisme. Nah, walaupun pandangan kemudian banyak bersinggung dengan paham realisme sosial resmi, pada saat usia sekitar 25 tahunan, Lukács itu merampungkan naskah bukunya yang setebal 1000 halaman dan yang berjudul Soul and Forms, yakni tentang perkembangan drama modern. Pada tahun 1918, bergabunglah sebuah partai dengan nama Partai Komunis Hongaria. Dan tulisan-tulisannya itu sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Marxis sezamannya. Dan tulisan-tulisan dalam periode Marxisme ini banyak bicara tentang filsafat seperti alienasi, fetisme, reifikasi yang menjadi sumbangan penting pada teori Marxisme tentang kesadaran, ideologi, dan kebudayaan. Karya Lukács yang penting dari kurun ini adalah Histories and Class Consciousness yang terbit pada tahun 1923. Dalam bidang seni dan sastra, Lukács bicara mengenai bentuk atau form yang dianggap sangat ini menonjolkan dan berpengaruh. Sistem kapitalis, menurutnya, menciptakan sebuah pemisahan dari bidang-bidang kehidupan begitu parahnya memuja terhadap komoditas. Dan komoditas ini yang membutakan manusia dari jati dirinya. Dalam studi Eropan realisme dan historic novel, ia melihat fungsi yang dipenuhi dalam karya-karya penulis yang realistis seperti Shakespeare, Balzac, Tolstoy, dan seniman Yunani kuno lainnya. Lukács ini sangat berpengaruh oleh pemikiran Thomas Mann. Unggulan realisme dalam karya-karyanya ini sempat merangsang perdebatan panjang dengan Bertolt Brecht. Bagi Brecht, realisme di dalam totalitas yang merupakan sikap reaksioner, dan sebaliknya, Lukács berpendapat bahwasanya kontradiksi semacam ini itu justru diungkapkan lebih tajam dalam sebuah kesenian yang akan merangsang manusia untuk membebaskan diri dari kontradiksi itu di dalam dunia nyatanya. Dan Lukács ini menggunakan istilah refleksi yang merupakan ciri khusus keseluruhan karyanya dengan menolak sebuah naturalisme yang bersaja novel baru Eropa waktu itu.
Dan dia ini kembali kepada pandangan realis lama bahwasanya novel mencerminkan sebuah realitas. Dan pencerminan ini bukanlah melalui pelukisan wajah, namun dari permukaan saja, melainkan memberikan pada sebuah pencerminan realitasnya yang cukup benar dan lebih lengkap dan lebih hidup. Dan menurut Lukács, ini pencerminan itu bisa lebih atau kurang konkret dalam sebuah novel, mungkin ada membawa pembaca ke arah pandang lebih konkret pada realitanya. Dan mereka beranggapan bahwasanya sebuah karya sastra itu tidak hanya mencerminkan fenomena individual saja, tetapi proses hidup yang penuh. Pembaca selalu sadar bahwasanya karya sastra itu bukan realitas sendiri, melainkan merupakan bentuk khusus yang mencerminkan realitas. Oleh sebab itu, menurut Lukács, pencerminan realita ini yang benar memerlukan lebih dari sekedar perwujudan luar. Dan kritikus Marxis yang lain itu ada Walter Benjamin dari aliran Frankfurt. Dan pertemuan singkat dengan Adorno, pemberian alasan untuk menyebutkan sebagai Marxisme, meskipun cap itu sangat pribadi sifatnya. Esainya yang terkenal adalah karya seni dalam abad reproduksi mekanis yang memperlihatkan sebuah pandangan kebudayaan modern dengan yang bertentangan dengan Adorno. Benjamin ini berpendapat bahwasanya inovasi teknik modern telah mengubah secara mendalam status karya seni yang waktu dulu hanya dapat dinikmati oleh elit bourgeois. Dan lama-kelamaan perkembangan teori Marxis di Rusia ini akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ideologi dan pemerintahan komunis. Di bawah Stalin, kritik di Rusia ini tidak dapat berbuat apa-apa. Lukács pun dicerca oleh partai dan pandangan Engels ditolak dengan anggota partai. Dan akhirnya sastra diredusir menjadi segrup mekanisme negara totaliter dan sangat sesuai dengan pandangan Lenin yang menyatakan bahwasanya tugas kritik hanya dua, yaitu sebagai penafsir dogma partai dan menggayang kaum murtad. Ideologi Marxisme ini kemudian juga pernah diterapkan di Indonesia oleh sebuah kelompok yang bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat atau lebih populer dengan sebutan Lekra. Tahun 60-an itu sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965, pada masa itu muncullah sebuah jargon di kalangan seniman dan penulis yang menyatakan bahwasanya sastra adalah sebuah panglima dan penggayaan terhadap kelompok yang berseberangan dengan ideologi Lekra terhadap kelompok manifestasi kebudayaan juga sempat terjadi pada masa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menganalisis sebuah karya sastra bentuk puisi yang nantinya teori kritik Marxisme ini saya akan aplikasikan ke dalam puisi tersebut. Di dalam puisi yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu karya Wiji Tukul, dengan kata apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di dalam sebuah puisi tersebut tertera bahwasanya di masa tersebut seorang Wiji Tukul, seorang aktivis pembela kebenaran kaum tertindas, di situ menjelaskan bahwasanya pengangkatan sebuah hak rakyat yang tertindas oleh
pemerintahan yang radikalisme saat itu, mau menangnya sendiri. Dan di situ mengangkat bahwasanya Wiji Tukul ini mengangkat sebuah karya sastra, mengangkat sebuah pemberontakan yang dituangkan dalam sebuah karya sastra yang bermodel puisi dengan judul tersebut. Dengan tujuan apa? Di sini menyinggung sebuah realitas sosial di sana, yakni yang kata pertama tadi, dalam kata apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli. Nah, ini yang dimaksud adalah sebuah sindiran, ya, sindiran yang melalui sindiran pada masa tersebut. Dengan tujuan sindiran ini ditujukan oleh pemerintahan pada masa tersebut yang melakukan sebuah hal yang semena-mena untuk rakyat-rakyat desa atau rakyat-rakyat kecil yang tertindas. Dan ini ada lagi, apa guna banyak baca buku kalau mulutmu kau bungkam melulu. Dan ini sindiran buat rakyat yang tertindas tadi. Apa guna kita punya banyak ilmu jika kita hanya diam saja? Kita tidak berani melawan pada masa itu. Kita tidak berani memberontak pada masa tersebut. Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah. Kong kali kong dengan kaum cukong. Nah, dengan kata kong kali kong dengan kaum cukong, ini sebuah permainan, ya. Permainan dengan manipulasi lah intinya. Manipulasi dari segi pemerintahan pada masa tersebut untuk mengambil hak-hak dari masyarakat yang tertindas tersebut. Jadi intinya dari pengaplikasian teori kritik Marxisme ini adalah saya melihat dari puisi yang dikarang oleh Wiji Tukul ini, kondisi sosial pada masa tersebut sedang ramainya sebuah penindasan oleh pemerintahan kepada rakyat-rakyat jelata dengan menjual tanah rakyat dengan harga yang murah. Nah, seorang aktivis Wiji Tukul ingin memberontak keadaan tersebut, ingin mengubah semua keadaan tersebut, dan beliau membuat sebuah puisi tersebut. Oke, inti dari sebuah penjelasan mulai awal sampai akhir sehingga saya mencoba menganalisis dengan teori Marxisme dalam sebuah puisi karangan Wiji Tukul. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya analisis karya sastra dengan teori Marxisme ini inti dari kritik sastra dalam teori Marxisme ini adalah karya sastra itu dapat dianalisis dengan melihat sebuah sejarah dan kondisi sosial pada masa tersebut dan material yang dimana karya tersebut dapat dibuat oleh sang pengarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.